Self-talk yang ada di pikiranmu adalah takdirmu. Karena kata-kata yang ada di dalam pikiranmu itu diam-diam menciptakan realitas hidupmu. Saya adalah Erlang Prayuda, sering membantu orang untuk melepaskan luka energi, memprogram bawah sadar agar hidup mereka lebih selaras dengan versi tertinggi mereka, sehingga rezeki dan kemudahan hidup dapat mereka rasakan. Ada satu hal yang hampir tidak pernah kita sadari, tapi justru malah mengendalikan hidup kita. Bukan karma, bukan nasib, bukan juga orang lain, tapi cara kita berbicara kepada diri kita sendiri. Self-talk, dialog batin, inner voice. Kata-kata yang kamu ulang setiap hari di dalam pikiranmu tanpa kamu sadari atau bahkan kamu sadar. Dan yang menakutkan, bahwa sadarmu itu tidak bisa membedakan mana kamu sedang bercanda, mana kamu sedang serius, dan mana realita, mana imajinasi. Yang bawah sadarmu tahu pengulangan adalah bentuk dari kebenaran. Jadi ketika kamu terus berkata, aku tidak cukup baik, aku selalu gagal, atau hidupku memang susah, itu kamu tidak sedang mengeluh sebenarnya. Tapi kamu sedang menanam bibit nasib di masa depan. Yang perlu kamu ketahui adalah pikiran sadarmu itu hanya berperan sekitar 5%. Dan yang mengendalikan kehidupanmu lebih banyak adalah bawah sadarmu, sekitar 95%. Dan di dalam bawah sadar, ia hanya mengenal repetisi, emosi, imajinasi, simbol, dan kata-kata. Self-talk yang ada di kepalamu adalah bentuk dari perintah. Self-talk bentuk dari hipnosis yang kamu program ke dalam dirimu sendiri. Ketika kalimat yang kamu ulang adalah sesuatu kalimat yang negatif, yang melemahkan, seperti aku tidak beruntung, sulit untuk percaya, atau selalu disakiti, itu akan menjadi skrip di dalam otakmu. Dan skrip di otakmu ini akan menciptakan respon dan perilaku yang selaras dengan skrip tersebut. Sehingga energimu akan mengalir kepada apa yang berputar di kepalamu. Bayangkan kalau pikiranmu itu adalah hal-hal yang melemahkan, maka realitas yang kamu datangkan adalah realitas yang melemahkan juga. Bayangkan hidupmu itu seperti benih, dan kata-kata adalah benih. Kamu tidak bisa menanam cabai dan berharap memanen mangga. Kamu tidak bisa berharap menanam kekurangan, memanen kebelimpahan. Masalahnya, banyak orang yang tidak sadar, ia sering menanam rasa takut, rasa tidak layak, rasa kekurangan, dan rasa gagal di dalam hidup mereka. Lalu mereka berkata dengan lucunya, kenapa hidupku seperti ini? Padahal hidup itu adalah realitas dari apa yang kamu tanam di dalam dirimu, sesuai dengan self-talk atau belief yang kamu percayai. Tanpa sadar, kamu sering mengutuk dirimu sendiri. Kutukan itu berbunyi seperti ini, aku memang begini. Kalimat ini terlihat sederhana, tapi itu adalah identitas yang kamu tanamkan dalam dirimu sendiri. Misal, aku memang tidak pintar mencari uang. Aku memang tidak cocok untuk bisnis. Aku memang tidak pantas untuk dicintai. Kalimat ini justru menutup kemungkinan yang harusnya bisa terjadi. Dan pikiran bawah sadarmu tentu akan berkata, baik, aku akan wujudkan sesuai dengan keyakinanmu. Dan membuktikan apa yang kamu yakini itu benar adanya. Karena self-talk negatif bukan hanya di pikiran, tapi itu adalah bentuk dari identitas diri. Mungkin kamu juga pernah bercanda pada dirimu sendiri atau ke orang lain. Aku selalu telat, aku pelupa, aku pemalas. Tapi bawah sadarmu tidak mengerti itu humor. Ia hanya mengerti tentang pengulangan. Mungkin awalnya bercanda, tapi lama-lama bisa menjadi identitas baru. Dan identitas itu akan membentuk realitas pada akhirnya. Perlu kamu sadari bahwa kata-katamu memiliki frekuensi. Dan frekuensi ini mempengaruhi getaran emosi. Dan emosimu itu mempengaruhi tindakanmu. Dan tindakanmu mempengaruhi realitasmu. Ketika kamu self-talk negatif, itu justru akan menurunkan energimu, menyempitkan persepsimu, dan membuat fokusmu itu akan mencari bukti tentang apa yang kamu yakini, yaitu kegagalan. Tapi ketika kamu secara sadar memiliki self-talk yang lebih positif, maka kamu akan membuka banyak kemungkinan, menciptakan kepercayaan baru, dan juga meningkatkan kepercayaan dirimu, serta memicu otakmu untuk selalu fokus mencari peluang, bukan masalah. Jadi self-talk itu bukan hanya sekedar afirmasi, tapi sebagai tuning untuk frekuensi hidupmu yang lebih baik. Masalahnya itu bukan kamu harus berpikir positif,
Namun, kamu perlu sadar ketika adanya self-talk negatif. Karena banyak orang yang afirmasi tapi masih merasa takut, masih tidak percaya tentang keajaiban, masih merasa ini adalah halu, omong kosong. Jadi bukan aku kaya tapi tubuhmu merasa tegang, melainkan diubah, aku sedang belajar membuka diri untuk menerima keberlimpahan. Apa yang kamu rasakan dari dua kalimat itu? Coba tulis di komentar. Latihan sederhana yang bisa kamu terapkan dalam keseharian. Setiap kali emosimu turun, kamu coba tangkap dialog batin ini. Aku sedang berkata apa pada diriku? Kemudian tulis kalimat inti. Contoh, aku tidak cukup. Kemudian ubah kalimatnya secara sadar. Aku sedang belajar merasa cukup. Dan ulangi dengan rasa yang lebih baik. Tanpa dipaksa, tapi dirasakan. Dan ketika kamu melakukan itu, setidaknya 1 bulan, kamu akan melihat kehidupanmu berubah lebih baik. Karena manifestasi bukan soal alam semesta mendengarkan kata-katamu. Manifestasi terjadi ketika kata-katamu itu dipercayai oleh tubuhmu sendiri. Ketika tubuhmu percaya, energi berubah, pilihanmu berubah, tindakanmu berubah, dan realitasmu berubah. Jadi self-talk adalah jembatan antara pikiran dengan realitas. Karena terkadang kita gagal bukan karena realita atau alam semesta yang kejam, tapi dialog batin yang seringkali tidak mendukung keputusan kita. Transformasi hidup itu dimulai dari percakapan yang ada di dalam dirimu. Apakah itu mensupportmu atau justru menggagalkanmu dan melimitasi apa yang kamu rasa mungkin. Jadi jika kamu merasa mengalami pola yang berulang, self-talk yang negatif terus-menerus di pikiranmu, dan luka batin terhadap masa lalumu, serta trauma yang belum kamu lepaskan, maka aku bisa bantu kamu melalui program private coaching Hypno Seduction. Di sini kita tidak mengubah pikiran sadarmu, tidak mengubah mindsetmu, tapi kita akan masuk ke akar yang lebih dalam, ke memori yang tidak kamu sadari, ke emosi yang tersimpan di tubuhmu, yang menciptakan self-talk negatif di kepalamu. Ini adalah sistem yang aku sendiri sudah merasakan perubahannya dari dulu yang sangat introvert, tidak bisa berbicara, sering memiliki self-talk melemahkan diri, membuat batasan di dalam diriku, entah itu ditanam oleh diriku sendiri atau dari lingkungan yang mempengaruhiku. Dan setelah dilepaskan batasan-batasan serta luka-luka yang lama itu dipulihkan, self-talk yang muncul di kepalaku adalah self-talk yang positif. Dan teman-teman yang sudah merasakan di program private coaching ini juga merasakan hal yang sama, yaitu pikiran yang sering kali muncul bukan pikiran yang melemahkan, tapi pikiran yang mendukung tujuan tertinggi mereka. Dan dari situlah perubahan hidup dimulai, serta keajaiban yang tadinya tidak terjadi mulai berdatangan menghampiri mereka. Jadi kamu bisa apply form waiting list di bawah jika kamu tertarik bekerja sama bersamaku.